Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Andri Setiawan Hidayat dari kelas 2B Penjas, NPM 192191046. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang teori belajar mengajar. Pertama adalah pengertian keterampilan gerak. Keterampilan gerak adalah kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu gerak secara maksimal sesuai dengan kemampuannya. Keterampilan gerak pada setiap orang berbeda-beda. Banyak faktor yang mempengaruhinya, antara lain faktor tingkatan usia, pengalaman, gerak, sifat. Dasar dari sebuah keterampilan adalah memaksa seseorang pelajar untuk lebih memuat pertimbangan ketika mencernakan belajar dari pengalaman. Belajar gerak adalah belajar suatu proses yang dibutuhkan dalam melakukan gerak, dan pengertiannya atau seleksi suatu keterampilan motorik tentang apa yang menjadi penghambat gerak tersebut. Yang kedua adalah klasifikasi keterampilan gerak. Keterampilan gerak adalah kemampuan untuk melakukan gerak secara efektif dan efisien. Klasifikasinya berdasarkan kecermatan gerak, keterampilan gerak, anggal, atau gross motor skill. Gerakan yang di dalam melaksanakannya melibatkan otot besar sebagai baris utama gerakan. Selanjutnya adalah keterampilan gerak halus atau fine motor skill. Adalah gerakan yang pelaksanaannya melibatkan otot-otot halus sebagai basis utama gerakan. Contohnya adalah menggambar, mewarnai, dan lain-lain. Selanjutnya adalah klasifikasi berdasarkan perbedaan. Titik awal gerak anggal atau gross motor skill. Gerakan yang di dalamnya pelaksanaannya melibatkan otot besar sebagai basis utama gerakan. Selanjutnya adalah keterampilan gerak halus atau fine motor skill. Adalah gerakan yang pelaksanaannya melibatkan otot-otot halus. Sebagai basis utama gerakannya adalah sebagai contoh menggambar, mewarnai, dan lain-lain. Selanjutnya adalah klasifikasi berdasarkan stabilitas lingkungan. Adalah keterampilan gerak tertutup, closed skill. Pelaksanaannya terjadi pada kondisi lingkungan yang tidak berubah-ubah, dan stimulus gerakannya timbul dari dalam diri si pelaku sendiri tanpa ada faktor luar yang mempengaruhinya atau mengarahkan gerakan. Selanjutnya adalah keterampilan gerak terbuka. Keterampilan gerak terbuka adalah open skill. Pelaksanaannya terjadi pada kondisi lingkungan yang berubah-ubah pada pelaku berdasarkan menyesuaikan dengan stimulus yang timbul dari lingkungannya. Perubahan kondisi lingkungannya bisa bersifat temporal, dan bersifat spesial. Yang ketiga adalah unsur-unsur yang membentuk keterampilan gerak. Unsur kemampuan fisik. Sarana utama untuk melakukan gerak. Fisik yang baik akan menghasilkan gerakan yang efisien,
macam-macam kemampuan fisik. Yang pertama adalah kecepatan reaksi, yang kedua adalah ketahanan, yang ketiga adalah kecepatan, yang keempat fleksibilitas, dan yang terakhir adalah ketajaman indera. Yang selanjutnya adalah unsur-unsur keterampilan mental. Mental pikiran menjadi kemampuan mental berbasis kemampuan untuk berpikir. Dan kemampuan imajinasi berikut adalah kemampuan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya gerak, adalah kemampuan memahami gerak yang akan dilakukan, kecepatan memahami stimulus, kecepatan membuat keputusan, kemampuan memahami hubungan spesial, kemampuan menilai objek yang bergerak, kemampuan menilai irama, kemampuan mengikat gerakan lampau, terus kemampuan memahami mekanika gerak, dan yang terakhir adalah kemampuan berkontraksi. Yang selanjutnya adalah unsur kemampuan emosional. Unsur kemampuan emosional terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah kemampuan mengendalikan emosional dan perasaan. Yang kedua adalah tidak ada gangguan emosional. Yang ketiga adalah merasa perlu dan ingin mempelajari atau melakukan gerak. Yang keempat atau yang terakhir, memiliki sikap yang positif terhadap prestasi gerak. Sekian dari saya, mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.